Ya Pak Dewo, jangan ragu-ragu Pak, maju aja Pak. Gimana Pak? Pak, saya di DJK juga Pak. Pak sebenarnya udah berapa kepala desa yang mau di? Pak, sampaikan Pak. Pak, sampaikan Pak. Ngomong. Ya, kira-kira soal permintaan untuk uang kepada perangkat desa itu gimana Pak? Ini ya, saya ngomong apa adanya. Ya. Soal dipercaya atau tidak untuk pelaksanaan rencana pelaksanaan pengangkatan pengisian perangkat desa itu adalah bulan Juli 2020, masih 6 bulan ke depan. Mengapa bulan Juli? Karena APBD 2026 itu hanya mampu memberikan gaji siltap atau tunjangan perangkat desa selama 4 bulan, yaitu dimulai dari bulan September. Maka pengisiannya itu bulan Juli. Belum pernah membahas secara formal dan secara informal kepada siapapun, kepada kepala desa. Seluruh kepala desa Kabupaten Pati, saya belum pernah membahasnya. Kepada camat, kepada OPD, belum pernah membahasnya sama sekali. Soal ada rumor bahwa ada kepala desa yang bertransaksional soal perangkat desa, itu saya juga pernah mengklarifikasi yang bersangkutan. Ada satu orang katanya demikian melakukan. Saya klarifikasi, dia tidak melakukan, dan sebagai penegasan bahwa saat seleksi nantinya itu betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain. Saya sudah memanggil Pak Tri Suharyono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang tupoksinya menangani itu di awal bulan Desember 2025, supaya draft peraturan bupati nanti itu betul-betul dibuat tidak ada celah bagi siapapun untuk bermain. Salah satunya adalah seleksinya sistem CAT, dan juga mengundang ormas LSM dan semua pihak termasuk media untuk melakukan pengawasan seleksi. Oke, dan itu betul-betul saya niatkan. Karena apa? Selama saya menjadi bupati, pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di rumah sakit umum daerah dan BUMD, tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo, ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda, perintah dari? Enggak, bukan, jadi gimana Pak? Jadi Bapak dikorbankan atau Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekarang. Tidak orang kepala desa yang tersangka itu pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Saya katakan bahwa pengisian perangkat desa adalah itu pengulangan Pak. Soal Bapak ditetapkan tersangka DJKA, terakhir gimana Pak? Anda ditetapkan sebagai tersangka DJKA gimana Pak? berjalan Pak ya? Berjalan. Bapak ditetapkan tersangka DJKA gimana Pak? Ada tanggapan Pak Dewo? Ada pelan-pelan aja. Tanggapan alasan dibentuknya tim 8 itu apa Pak? Tim 8 itu. Ya, sambil jalannya. sekali itu kan hanya orang yang menilai, tidak ada. Pak, soal tanggapan DJKA Pak. Pak, Bapak juga jadi tersangka di DJKA, Pak. Ya, tanggapan soal Anda ditetapkan DJKA Pak. Aduh. Ya. Sambil jalan. Pak jadi tersangka di DJKA gimana Pak? Pak, soal jadi tersangka di DJKA Pak. Soal Bapak terima uang Pak, benar Pak? Terhadap tempat kejadian OTT di Kecamatan Jagen itu, hampir semua kepala desa di kecamatan tersebut memang tidak mendukung saya. Nggak dukung ya? Pilkada 2024. Nggak dukung Pak ya? Tidak mendukung. Kenapa Pak? Ya karena memang secara politik tidak mendukung. Oh, gitu. Ya, jadi
Tanggapan dikit Pak soal Anda ditetapkan sebagai tersangka DJK dong Pak. Pak terakhir dong Pak, terakhir Pak sebelum Saya jalan. tidak ditetapkan tersangka. Oh, tidak ada pemberitahuan Pak ya. Pak. Oke Pak, makasih Pak Dewo. Udah weh. Buka. Buka udah weh. Weh, apa buat warga Pati Pak? Saya Buka. Bongkar. kepada Dewan. Awas udah ngomong weh, Weh, pintu rusak.